Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, pemekaran Kabupaten Bekasi Utara diharapkan bisa segera terwujud agar nantinya selaras dengan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Utara Bekasi. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Presidium Kabupaten Bekasi Utara, Samsuri. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ardi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Samsuri, berkaitan dengan upaya mendorong pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Kemarin juga sudah dilantik oleh Forum Komunikasi Daerah Forkoda Jawa Barat. Bagaimana proses pemekaran yang nantinya akan digaungkan dan juga ini diselaraskan dengan peningkatan kesejahteraan di masyarakat Bekasi Utara? Ya, terima kasih Bang Ardi. Alhamdulillah PKBU ya, Presiden Kabupaten Bekasi Utara kemarin tanggal 10 Juni sudah dilantik oleh Forkoda Jawa Barat, Forum Koordinasi Daerah di gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, ini upaya dan langkah-langkah kita untuk mendorong percepatan pemekaran ini kita akan lakukan secara maksimal bersama tim untuk mendorong pemerintah Kabupaten Bekasi ini agar segera memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 itu agar pemekaran Kabupaten Bekasi Utara bisa direkomendasikan oleh provinsi untuk didorong ke pemerintah pusat. Dan memang Kabupaten Bekasi ini mempunyai wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang cukup padat, sedangkan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi itu berada di ujung timur Kabupaten Bekasi. Sehingga pelayanan administrasi masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Nah, ini menjadi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat untuk wilayah utara. Oleh karenanya, untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Utara Bekasi, ini solusi terbaiknya adalah dengan melakukannya pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi Kabupaten Bekasi Utara. Ya. Tadi disebutkan bahwa memang harus memenuhi persyaratan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Apa saja, Bang, yang memang disyaratkan dalam proses pemekaran Bekasi Utara? Sebenarnya untuk percepatan persyaratan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara ini yang paling urgent dibutuhkan adalah surat keputusan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi supaya persyaratan pemekaran ini bisa didorong ke provinsi untuk diparipurnakan di provinsi. Nah, adapun persyaratan lainnya itu sebenarnya bisa menyusul ya. Dan persyaratan lainnya pun sebenarnya sudah dilakukan, sudah ada, tinggal melakukan akselerasi karena ada perubahan undang-undang dari Undang-Undang 32 2004 kepada Undang-Undang 23 2014, maka perlu dilakukan akselerasi. Seperti misal DPRD Kabupaten Bekasi sudah melakukan paripurna dan sudah mengeluarkan surat keputusan berdasarkan paripurna itu untuk persetujuan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang 32 2004. Nah, hari ini ketika ada perubahan Undang-Undang 32 menjadi Undang-Undang 23, maka itu harus disesuaikan. Itu harus ada surat keputusan bersama. Jadi sidang paripurna juga tanda tangan Ketua Dewan, juga harus ada tanda tangan Bupati Bekasi dalam satu format hasil keputusan itu. Nah, itu tinggal penyelesaian aja, syarat-syaratnya itu sebenarnya sudah terpenuhi. Ya, Bang Samsuri, beberapa waktu lalu juga sudah disahkan begitu, kalau dalam tanda kutip disahkan berkaitan dengan upaya pemekaran Bekasi Utara oleh Bupati terdahulu almarhum Sadudin dengan DPRD. Sampai sejauh mana, Bang, upaya terkait dengan kendala yang memang dihadapi dalam proses pemekaran di Bekasi Utara? Dulu memang Pak Sadudin pernah mengusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Namun persyaratan administratif
yang seharusnya dikeluarkan juga oleh pemerintah Kabupaten Bekasi saat itu belum terpenuhi. Sehingga Gubernur pada saat itu belum bisa merekomendasikan Kabupaten Bekasi Utara untuk diusulkan ke pusat sebagai daerah otonomi baru. Nah, oleh karenanya hari ini kita berharap melalui surat keputusan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu persyaratan-persyaratan administratif yang lainnya pun sudah dalam proses di tingkat Kabupaten Bekasi. Dalam proses pemisahan wilayah itu harus ada persetujuan misal pembagian aset antara daerah induk dengan daerah otonomi barunya, terus lagi hibah dana, persentase hibah dana itu untuk masa persiapan selama maksimal 3 tahun ya untuk daerah otonomi baru dari daerah induknya. Nah itu harus sudah dilakukan proses keputusan-keputusan di tingkat pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri. Baik. Jadi ya dulu karena itu semua belum terpenuhi dan belum dilakukan proses itu sehingga Gubernur kembali mempertanyakan syarat-syarat untuk memenuhi pemekaran daerah otonomi baru. Ya. Bang Samsuri, sebagai Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara, bagaimana upaya komunikasi dengan Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja dan juga Ketua DPRD berkaitan dengan tadi syarat-syarat yang memang harus diterbitkan oleh Kabupaten Bekasi agar bisa disampaikan ke Gubernur Jawa Barat? Kita coba membangun komunikasi kepada Ketua Dewan DPRD Kabupaten Bekasi dan juga Komisi 1 yang membidangi tentang pemekaran ini. Dan itu kita lakukan secara intensif dan alhamdulillah direspon dengan baik dan positif ya oleh Ketua Dewan dan juga Komisi 1. Namun kita memang terkendala dengan Bupati ini ketika kita melakukan komunikasi secara resmi melalui lembaga kepada birokrasi tingkat kabupaten, langsung kita tujukan surat untuk audiensi kepada Bupati. Nah ini sampai hari ini belum ada respon. Kita sudah 3 kali layangkan surat dan ketiga kali itu dalam waktu 2 bulan ya. Surat pertama kita layangkan, 2 minggu tidak ada respon, kita layangkan kembali, 2 minggu tidak ada respon, kita layangkan kembali. Tapi sampai hari ini belum ada tanggapan dari Bupati sendiri untuk komunikasi PKBU kepada beliau. Baik, artinya memang walaupun sempat beberapa kali mengirimkan surat, kemudian juga ingin beraudiensi terkait dengan pemekaran, ini masih belum ditanggapi oleh Bupati Bekasi. Belum ditanggapi oleh Bupati Bekasi, ya mungkin repot kali banyak kegiatan dan wilayah Bekasi terlalu luas sehingga ya beliau sibuk lah. Bang, berbicara mengenai Bekasi Utara, potensinya seperti apa sih Bang hingga bisa dikatakan sebagai wilayah yang mampu berdiri sendiri? Sebenarnya kalau bicara potensi, saya nggak punya kapasitas ya untuk itu karena saya ini bukan tim pengkaji untuk wilayah pemekaran, tapi itu semua sudah dilakukan. Ya. Kajian untuk pemekaran Bekasi Utara itu sudah dilakukan oleh Profesor Sadu Wasistio pada tahun 2008 dan pada saat itu dinyatakan layak 85% wilayah utara Bekasi ini layak untuk dimekarkan dan mampu untuk berdiri sendiri. Tapi kalau kita mau lihat potensi hari ini dari 2008 ke 2021 itu lumayan waktu yang panjang ke depan ya, perkembangannya juga luar biasa dan saya beberapa kali di momen-momen tertentu saya sampaikan bahwa Utara Bekasi ini mempunyai potensi yang sangat lengkap, cukup lengkap. Di sini ada gas, ada minyak, ada listrik, ada industri, ada pelabuhan, ada pertanian, ada perumahan ya, dan masih banyak lah. Cuma gunung aja yang nggak ada di sini itu. Yeah. Jadi apalagi ke depan bicara program nasional untuk pelabuhan internasional yang ada di wilayah utara ini ya, antara Tarumajaya dengan Muara Gembong itu menjadi akan sangat luar biasa ekonomi di utara itu.
Dan kalau mau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, saya kira sangat jauh lah potensi yang ada di Kabupaten Bekasi Utara dengan wilayah-wilayah lain. Ini jauh lebih besar potensinya. Bahkan pada saat kita evaluasi di Kepala Biro Pemerintahan Provinsi beberapa bulan yang lalu, Bekasi ini bisa dijadikan prioritas unggulan Provinsi Jawa Barat untuk wilayah daerah otonomi baru, dan itu akan bisa dijadikan percontohan karena memang potensi yang sangat besar di utara Bekasi. Baik, Bang, berkaitan dengan moratorium pemekaran di wilayah otonomi baru, bagaimana terbentur apakah tidak dengan keputusan pemerintah pusat, Pak, Bang? Tentang moratorium ini saya kira tinggal persoalan waktu ya, tinggal persoalan waktu, dan kita pun masih dalam proses perjalanan. Ketika ini disetujui oleh Bupati Bekasi pun dalam surat keputusan bersama, seandainya beliau sudah memberikan surat keputusan bersama itu, ini nggak serta-merta langsung dimekarkan. Ini perlu proses, masih perlu proses, dan nanti masa persiapannya pun masih selama 3 tahun itu. Dan saya kira kalau bicara moratorium ini masih tinggal bicara waktu. Ketika secara nasional pemekaran daerah-daerah yang ada di Indonesia ini sudah diarahkan atau sudah direkomendasikan ke pusat, ini semua juga akan menuntut moratorium itu untuk segera dibuka. Gitu. Yeah. Jadi bagaimana proses dari daerah-daerah kabupaten kota ini untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu supaya bisa didorong ke tingkat provinsi untuk diparipurnakan di provinsi dan direkomendasikan oleh provinsi untuk didorong ke pusat. Baik, Bang Samsuri, respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti apa ini berkaitan dengan adanya wacana pemekaran? Apalagi Gubernur juga ini terus mendorong agar wilayah-wilayah yang baru ini bisa dimekarkan seperti di Bogor dan juga sebagainya, begitu ya? Iya. Beberapa kali kita berkomunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini sebenarnya pemekaran itu menjadi program rencana jangka menengah dan jangka panjangnya Provinsi Jawa Barat ya. Karena apa? Karena memang Gubernur Jawa Barat ini menginginkan adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara masif di Jawa Barat. Karena kalau dibandingkan dengan daerah lain, provinsi lain, misal Jawa Timur itu wilayahnya lebih kecil dan penduduknya jauh lebih sedikit. Di sana itu 35 juta penduduk Jawa Timur, di Jawa Barat itu 50 juta ya. Tapi anggaran yang didapat oleh Jawa Timur dengan Jawa Barat itu jauh lebih besar Jawa Timur daripada Jawa Barat gitu. Nah ini kenapa? Karena kabupaten kota yang ada di Jawa Timur walaupun wilayah dan penduduknya lebih sedikit, dia lebih banyak kabupaten kotanya. Sedangkan di Jawa Barat ini walaupun lebih luas dan lebih padat penduduknya, kabupaten kotanya cuma 27, di sana 35. Makanya anggaran-anggaran yang diturunkan ke wilayah provinsi jauh lebih besar Jawa Timur daripada Jawa Barat. Nah ini respon dari Jawa Barat itu luar biasa karena memang sudah masuk dalam program rencana pembangunan pemerintah Jawa Barat sendiri untuk pemekaran ini. Baik, artinya memang perlu adanya itikat baik dari Bupati Bekasi agar setidaknya merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat Bekasi Utara agar setidaknya bisa lebih meningkat kesejahteraannya kalau boleh dibilang seperti itu ya, Bang Samsuri. Iya, betul Bang Aldi. Ya karena memang ini sebagai ketika Bupati menyetujui pemekaran ini ada sebagai bentuk perhatiannya terhadap masyarakat Bekasi. Iya. Kalau Bupati tidak menyetujui atau masih menahan karena entah dengan alasan apa yang belum kita tahu ya. Yeah. Nah ini berarti perhatian pemerintah Bekasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi khususnya wilayah utara seperti apa gitu loh. Berarti perhatiannya jauh dari harapan masyarakat utara Bekasi. Dan sebenarnya kalau terjadi pemekaran yang diuntungkan bukan hanya masyarakat utara Bekasi, masyarakat selatan Bekasi pun Cikarang dan sekitarnya itu akan sangat diuntungkan karena logikanya anggaran untuk kabupaten kota se-Indonesia itu dia punya standar ukuran gitu. Nah, yang tadinya misal 5 triliun kalau sudah jadi 2 kabupaten bisa 2 kali lipat. Nah itu berarti utara dan selatan sama-sama diuntungkan gitu. Baik.
Ada target Bang mungkin kapan waktu terkait dengan proses pemekaran ini? Kita punya target yang luar biasa dan ini sepertinya kalau kita lontarkan akan menjadi hayalan gitu. Tapi ini target kita. Target kita di tahun 2021 ini harus sudah diparipurnakan di provinsi. Baik. Terakhir Bang Syamsuri, apa yang ingin diucapkan terhadap masyarakat di Bekasi Utara berkaitan dengan proses pemekaran ini? Dari Bekasi Utara, masyarakat Bekasi Utara ingin menyampaikan bahwa perlu kesadaran Bupati untuk melihat kondisi Bekasi ini agar bisa menunjukkan perhatiannya terhadap masyarakat Bekasi melalui persetujuan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Karena dengan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara, tadi saya sampaikan bahwa ini anggaran pun akan menjadi 2 kali lipat dan tentunya akan lebih efektif dan efisien untuk pembangunan wilayah selatan dan utara. Dan yang terpenting adalah ketika pemerintahan Kabupaten Bekasi Utara ini dekat dengan masyarakat, efisiensi pelayanan publik itu akan sangat efektif dan terjangkau oleh masyarakat sehingga mampu melalui proses pelayanan itulah pemerintah Kabupaten Bekasi Utara akan mampu melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Utara Bekasi. Nah ini saya kira perlu kesadaran Bupati untuk melihat kondisi Bekasi secara universal, jangan hanya melihat dari sisi kepentingan baik itu politik, ekonomi, dan yang lainnya, sehingga masih berat untuk melepaskan Utara Bekasi ini sebagai daerah otonomi baru. Saya kira itu ya. Iya, baik, mudah-mudahan ini ke depan prosesnya juga bisa lebih maksimal dan juga ini itikat baik. Amin. Diharapkan bisa ada agar memang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat Bekasi Utara. Terima kasih Bang Syamsuri sudah berbincang bersama Radio Dakta. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Sama-sama Bang Ardi, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Bupati dan juga oleh masyarakat Bekasi untuk percepatan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio.